Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat dan tanpa kurang satu apapun. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Walaupun kalian sekarang sedang belajar di rumah, tetap disiplin waktu ya. Patuhi jadwal pembelajaran dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Walaupun kalian sekarang belajar di rumah, kalian harus lebih giat dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi pelajaran tentang haji dengan materi ketentuan haji dalam hukum Islam serta perundang-undangan. Nah, pada video kali ini kita akan masuk pada ibadah umroh dengan materi ketentuan umroh dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Apa kamu sudah siap? Sebelumnya silakan persiapkan dulu alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video ini. Jika sudah siap, mari kita simak video selengkapnya. Baik, dalam video ini kita akan mempelajari materi tentang ketentuan ibadah umroh dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang materi tersebut, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran itu, yaitu menganalisis ketentuan haji dan umroh dalam hukum Islam dan perundang-undangan, yang bertujuan nanti pertama adalah untuk mengetahui apa itu umroh, kemudian yang kedua juga untuk mengetahui syarat dan rukun umroh, serta kalian bisa menganalisis ketentuan umroh dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Anda sedang memenuhi panggilan Allah untuk ibadah haji tahun ini. Wah, selamat ya. Semoga haji mabrur. Tentunya Anda telah melalui pelatihan manasik haji sebelum berangkat. Untuk memantapkan pengetahuan, simak tayangan berikut ini agar ibadah Anda benar-benar sempurna. Ini adalah panduan haji tamattu yang umumnya dilaksanakan oleh mayoritas jamaah dari Indonesia. Untuk haji dan umroh, ada 5 mikot yang tidak boleh dilewati kecuali dalam kondisi berikhram, yakni Zulhulaifah atau Bir Ali, Al-Juhfah atau Robil, Qarnul Manazim atau Sa'il Al-Kabir, Yalamlam atau Sa'diyah, dan Zatul Iraq. Jamaah haji Indonesia yang ke Madinah dahulu, maka mikotnya adalah Zulhulaifah atau Bir Ali. Sedangkan jamaah yang langsung ke Mekah, mikotnya adalah di Yalamlam. Mikot ini dilewati jamaah Indonesia saat masih di pesawat. Awak pesawat akan mengumumkan agar rombongan haji berganti baju ikhram di kabin pesawat sekitar 1 jam sebelum melewati mikot ini. Sebaiknya sebelum naik pesawat atau mengenakan pakaian ikhram, Anda sudah memotong kuku, bulu kemaluan dan ketiak, mandi serta memakai wangi-wangian. Ini semua bertujuan agar tidak ada bulu yang rontok saat ikhram. Sebab
Ketika sudah memulai ihram, Anda dilarang memotong rambut dari bagian tubuh manapun, mandi, memakai wewangian, dan beberapa larangan lainnya sampai tahallul. Bagi jamaah laki-laki, pakaian ihram terdiri 2 helai untuk sarung dan selendang serta sandal. Sedangkan perempuan, ihramnya adalah pakaian yang menutup aurat seperti biasanya, kecuali cadar dan sarung tangan. Setelah semua siap, haji tamattu dimulai dengan niat labbaik Allahumma umratan mutammati'an biha ilal hajj. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah dalam rangka berumrah dengan tamattu sampai haji. Setelah itu, jamaah mulai menyerukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ingat ya, ketika berihram, larangan-larangan berikut: mencukur atau mencabut bulu badan dan memotong kuku, memakai wewangian, menutup kepala, memakai pakaian yang dijahit dan membentuk tubuh, berhubungan badan suami istri, termasuk akad nikah, khitbah, dan berburu binatang. Setelah sampai di Masjidil Haram, Anda akan memulai tawaf kudum. Tawaf sebanyak 7 putaran kebalikan dari arah jarum jam, dimulai dari sudut Ka'bah yang sejajar dari Hajar Aswad. Dari titik inilah tawaf dihitung. Dan ingat, dari sini mulailah ittiba. Ittiba adalah menampakkan pundak sebelah kanan dengan melipat kain ihram di bawah ketiak dan ujungnya di atas pundak kiri. Ittiba hanya disunahkan saat tawaf kudum saja, bukan sejak berihram dari mikot. Berikan isyarat tanganmu ke arah Hajar Aswad dan mulailah tawaf dengan tenang. Jangan berdesak-desakan atau berebutan untuk mencium Hajar Aswad. Dalam setiap putaran, perbanyaklah doa dan permohonan kepada Allah. Setiap kali berada di rukun Yamani, yakni sudut Ka'bah sebelum Hajar Aswad, Anda disunahkan mengusapnya. Tetapi bila suasana ramai dan tidak mampu melakukannya, lanjutkanlah putaran tanpa memberi isyarat. Saat melewati rukun Yamani tersebut, disunahkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ulangi doa tersebut sampai di sudut Hajar Aswad. Teruslah berputar sampai 7 kali dengan tenang dan tidak berdesak-desakan. Dan jangan melalui Hijr Ismail, karena itu bagian dari Ka'bah. Masuk ke dalam Hijr Ismail membuat putaran tawaf tidak sempurna. Setelah sempurna 7 putaran, tutuplah pundak kanan dan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Proses selanjutnya adalah menuju ke tempat sa'i. Dari belakang makam Ibrahim menuju tempat sa'i, Anda akan berjumpa dengan banyak tempat untuk minum air Zam-Zam. Sempatkan minum di sana karena ini disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beranjaklah ke pintu Safa sambil membaca firman Allah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim.
Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ketika Anda telah berada di sofa, balikkanlah badanmu ke arah Ka'bah dan membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzabu wahdah. Tiada sesembahan yang hak melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Hanya baginya segala kerajaan dan hanya baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada sesembahan yang hak melainkan Dia. Tiada sekutu baginya yang menepati janjinya, yang memenangkan hambanya, dan yang menghancurkan golongan-golongan kafir dengan tanpa dibantu siapapun. Sekarang, mulailah berjalan kaki menuju Marwah sambil membaca doa yang Anda bisa. Ketika di pilar hijau, disunahkan berlari-lari kecil bagi laki-laki dan mempercepat jalan bagi perempuan. Tiba di Marwah, bacalah doa seperti di sofa. Sa'i telah dilakukan dengan sempurna, maka selanjutnya adalah mencukur rambut atau tahallul. Dengan tahallul ini, Anda telah menyudahi ihram. Selanjutnya, Anda boleh memakai pakaian biasa di Mekah sampai tanggal 8 Zulhijjah. Hari ke-8 Hijriyah disebut hari Tarwiyah, yaitu hari pertama rangkaian ibadah haji. Jamaah haji memulai ihram kembali dari Mekah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Pagi sebelum zuhur, jamaah akan diantar dengan bus menuju Mina. Di Mina, jamaah sholat zuhur diqashar 2 rakaat. Kemudian sholat asar juga 2 rakaat. Demikian pula maghrib dan Isya. Semua dilakukan pada masing-masing waktunya, tetapi Isya diqashar. Selanjutnya, jamaah bermalam di Mina hingga sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah. Setelah sholat subuh, Anda akan dibawa rombongan menuju Arafah untuk wukuf. Biasanya, kerajaan Saudi telah membagi-bagi tempat wukuf. Maka Anda tidak perlu khawatir tidak mendapatkan tempat wukuf. Wukuf adalah inti ibadah haji, maka perbanyaklah zikir, doa, dan sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat zuhur dan asar dilaksanakan secara jamak qashar di waktu zuhur. Anda harus benar-benar mengatur diri sendiri untuk melewati sepanjang hari ini dalam kekhusyukan ibadah. Bawalah Quran saku untuk dibaca. Simpanlah handphone di saku. Setelah matahari terbenam, Anda akan dibawa rombongan ke Muzdalifah dan bermalam di sana setelah menunaikan sholat maghrib dan Isya yang dijamak qashar. Siapkan kardus atau tikar sederhana, karena di Muzdalifah tidak tersedia tikar atau alas seperti di Arafah. Terpaan angin juga cukup kencang, karena jamaah berada di alam terbuka. Tidak ada tenda di sini. Siapkan botol air kecil untuk wadah kerikil. Banyak kerikil dihamparkan di Muzdalifah. Ambillah secukupnya untuk persiapan lempar jamarot. Setelah sholat subuh, Anda dan rombongan akan bergerak ke Mina untuk Jumroh Aqobah.
Jamaah dari Indonesia biasanya telah diatur waktunya agar tidak berdesak-desakan saat melempar jumroh. Urutannya, setelah jumroh Aqobah adalah menyembelih kurban, lalu tahallul. Setelah tahallul atau mencukur rambut kepala bagi laki-laki dan memotong sebagian bagi perempuan, Anda boleh membuka kain ihram dan berganti baju biasa, dan boleh memakai wewangian. Urutan selanjutnya yang umum disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, lalu sa'i, baru kembali lagi ke Mina selama hari-hari tasyrik untuk jumroh lanjutan. Namun, jamaah Indonesia biasanya menginap di Mina sejak hari 10 sampai hari-hari tasyrik, baru beranjak ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i. Pemirsa, itulah tata cara dan doa ibadah haji. Semoga menjadi haji mabrur ya.